Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Albert Fauji, asal sekolah saya dari SMPN 1 Cikondei. Nah, pada kali ini teman-teman, selamat datang di portal pembelajaran. Ini merupakan platform pembelajaran yang membahas terkait administrasi jaringan menggunakan vendor mikrotik versi lanjutan dari pembelajaran MTCNA. Sebelumnya yaitu terkait mikrotik sertifikat routing engineer atau MTCRE ya teman-teman. Dan di mana MTCRE ini merupakan salah satu level engineer yang bisa dipelajari ketika kita sudah melewati tahapan level OSIS yaitu MTCNA ya teman-teman. Tentu saja kita semua mengetahui bahwasanya mikrotik merupakan salah satu vendor yang bisa kita ketahui dan juga salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, sekolah, data center, lembaga, atau bahkan pemerintah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya mikrotik ini sering ditemukan ataupun sering dijumpai pada kalangan SMB atau enterprise ya teman-teman. Nah, SMB itu bisnis dengan skala kecil atau menengah ya teman-teman. Sedangkan untuk enterprise itu bisnis dalam skala besar ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman artinya. Bagi kalian ingin menjadi network engineer yang kompeten, maka mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai pada kelas ini. Nah, nantinya kita akan belajar bertahap terkait routing. Nah, di sini routingnya kita akan bahas lebih dalam ya. Kemudian disertai juga dengan contoh kasus yang sesuai pada penerapan real di dunia. Nyatanya ya, nanti kita coba implementasikan mikrotik MTCRE ini. Kemudian kita akan mencoba menyinggung terkait detail materi apa saja yang akan kita pelajari pada kursus ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang yang pertama ada pendahuluan, routing overview, static routing, dynamic routing OSPF, failover, load balance, tunnel, dan LAN ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita bisa melihat kurikulum ataupun outline MTCRE ini yang disusun oleh Mikrotik itu sendiri. Jadi nantinya kita akan mempelajari harapannya sebelum mempelajari materi MTCRE ini diharapkan bagi kalian untuk bisa terlebih dahulu terkait administrasi mikrotik versi associate-nya yaitu MTCNA, sehingga ketika kita mempelajari materi MTCRE ini kalian tidak terlalu kaget. Nah, untuk source pembelajaran terkait ringkasan, di sini kita sudah disediakan dua source ya teman-teman. Di sini ada yang eh, di teman-teman cari aja di browser ya teman-teman. Nah, eh, di browser ya teman-teman, teman-teman ketikkan aja itu. Nah, nanti untuk source-nya itu ada disediakan dua source ya teman-teman. Di sini ada versi PPT dan versi Notion-nya. Nah, ada juga yang berbentuk Notion yang dimana kalian bisa mendapatkannya. Nah, kalian bisa mendapatkannya di ini ya teman-teman di secara Google Drive. Itu teman-teman ketikkan aja ya s.id sepertinya teman s.id slash Dailan 46. Nah, nanti di sini akan muncul ya teman-teman. Emang coba s.id slash Dailan 46. Wow. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman secara Google Drive. Nah, nanti ya teman-teman nanti akan muncul seperti ini. Nah, nantinya teman-teman pilih aja yang mikrotik, lalu pilih yang MTCRE. Nah, di sini ada dua ya teman-teman. Dan ini untuk versi PPT-nya ya teman-teman. Nah, nantinya akan muncul berbagai kasus pembelajarannya. Kalian bisa lihat-lihat saja teman-teman yang ada di PPT ini untuk ringkasannya ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja teman-teman untuk pengenalan MTCRE-nya. Nah, oke, untuk selanjutnya apa itu MCRE? Nah, Mikrotik Certificate Routing Engineer atau MTCRE adalah salah satu
dari pelatihan Mikrotik tingkat mahir yang membahas topik tentang routing, switch, dan tunneling di Mikrotik. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi MTCR ini diperlukan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang routing di Mikrotik. Nah, untuk mengikuti trainingnya dan ujian sertifikasi MTCR, peserta harus lulus ujian MTCNA ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sertifikasi MTCRE seperti ini, kita harus menyelesaikan dulu mendapatkan sertifikasi yang sebelum MTCRE yaitu MTCNA ya teman-teman. Nah, pada bab MTCRE ini di sini kita belajar apa aja sih? Nah, yang pertama ada static routing ya teman-teman. Nah, maaf, coba. Nah, di modul 1 atau di static routing ini kita akan belajar tentang HCMP, scope atau target scope usage, dan mark and route policy dan lain-lain ya teman-teman. Nah, dan di modul 2 kita akan belajar tentang point to point addressing atau PTP ya teman-teman. Nah, misalkan ada kantor A ingin berkomunikasi dengan kantor cabangnya kantor B, tapi kita tidak ingin ada traffic yang mubazir ya teman-teman. Kita bisa menggunakan PTP ya teman-teman. Nanti kita akan pelajari di modul 2 ya teman-teman. Dan yang ketiga ada tunneling. Nah, di sini ada kita akan belajar tentang PPTP, STP, dan kita akan mendalami pelan di layer 2-nya ya teman-teman. Dan di modul 4 itu kita akan mempelajari OSPF ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan belajar tentang OSPF areanya mau area skala kecil dan besar ya teman-teman dan lain-lain. Nah, mungkin harapan kita semua dalam belajar modul MPCR ini kita bisa memahami materinya ya teman-teman. Nah, oke, saatnya kita akan pengenalan labelator. Nah, labelator ini adalah yang bisa digunakan pada pembelajaran administrasi jaringan mikrotik MTR ini. Sama seperti sebelumnya, yaitu Pinet Lab ya teman-teman. Nah, jadi untuk menjalankan Pinet Lab ini ada banyak untuk menjalankannya. Contohnya seperti VMware, Pinet Lab, VMware, VirtualBox, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Untuk kalian juga agar konfigurasinya eh, sama, mungkin kalian juga harus menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Nah, untuk cara penginstalannya teman-teman buka dulu VirtualBox-nya. Nah, di sini teman-teman ketik aja neo ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan aja ISO dari Pinetlab-nya. Nah, untuk ISO dari Pinetlab-nya teman-teman bisa download aja di Google Chrome ya teman-teman. Akan download Pinetlab. Nah, ini ada ya teman-teman. Nanti di sini ada untuk ISO-nya teman-teman, arahan untuk ISO-nya. Nah, oke, kita balik lagi ke VirtualBox. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja itu file dari Pinetlab-nya ya teman-teman. Download. Nah, misalkan kalau teman-teman sudah naruhnya di sini, nah ini ISO ya teman-teman, bagian ISO router. Nah, di sini teman-teman di bagian tinggal cari aja ya teman-teman file Pinetlab yang udah kalian download tadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman nanti bisa ini ya teman-teman setting untuk memori dan prosesornya teman-teman. Misalkan teman-teman ini laptopnya RAM-nya cuma sedikit, teman-teman bisa turunkan saja teman-teman ke 2 GB aja. Nah, seperti ini. Dan untuk prosesornya teman-teman bebas ya teman-teman, asal jangan melewati yang merah ini ya teman-teman. Karena semakin besar itu semakin ke laptopnya itu bebannya semakin berat. Teman-teman di sini 3 aja. Dan di sini teman-teman bisa setting untuk penyimpanannya. Di sini teman-teman bebas settingnya mau berapa GB juga. Sekarang di sini saya menyetingnya di 20 GB ya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal finish aja. Nah, di sini untuk laptopnya teman-teman bisa buka ya teman-teman. Kita start. Tunggu.
Nah, ini untuk file ISO PinNetLab-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke PinNetLab-nya ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini saya sudah masuk ke dalam PinNetLab-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk untuk menjalankan topologi kita, teman-teman. Nah, nantinya di Google Chrome, teman-teman masukkan IP address dari PinNetLab ini ya, teman-teman. Seperti ini, 172. Kita masukkan ya, teman-teman. Close. Jadi kita masukkan 172.26.141.3. 26.141.3. 26.141.3. Kalau sudah, kita enter. Nah, nantinya kita akan dibawa ke website PinNetLab-nya ya, teman-teman. Nah, di sana kita bisa membuat topologi kita ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum daftar dulu, teman-teman tinggal daftar lewat sini ya, teman-teman. Nah, kalau di sini saya sudah daftar. Nah, untuk ininya itu ada konsol dan HTML. Di sini saya HTML aja, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan aja sesuai kode chapternya, kita login. Nah, kalau seperti muncul seperti ini, teman-teman ketikkan aja send away satu kali ya, teman-teman. Lalu tunggu dulu. Tunggu. Nah, ini masuk ya, teman-teman. Nah, di sini sedikit loading ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ya ke Pinet Lab-nya. Nah, ini untuk ini topologi bekas saya ya, teman-teman. Kita close lab aja. Ini masih loading ya. Nah, nanti teman-teman misalkan ingin membuat ini ya, teman-teman, membuat lab baru nih, teman-teman. Bentar, ini oke. Nah, nah, misalkan teman-teman itu ingin membuat topologi ya, teman-teman. Teman-teman kalau ingin membuat topologi ya, teman-teman, di sini teman-teman klik ini ya, teman-teman, klik add new lab. Nah, di sini namanya bebas ya, teman-teman, sesuai kebutuhan saja. Misalkan di sini saya akan membuat MTCRE ya, teman-teman. Nah, kalau sudah di sini tinggal add aja ya, teman-teman. Add.
Nah, nanti kita akan langsung dibawa ke kita bisa membuat topologinya, teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah men-settingnya, jadi bisa tambahkan mikrotik dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, untuk mikrotik ini ya, teman-teman, node mikrotik ini itu tidak defaultnya tidak ada ya, teman-teman. Jadi kita harus menambahkan dulu ke si PinetLab-nya. Nah, untuk caranya teman-teman harus download dulu WinCSP ya, teman-teman. Nah, di sini kita gunakan protokol STP ya, teman-teman. Nah, untuk hostname ini kita masukkan IP address dari PinetLab ini ya, teman-teman. Tadi itu 172.26.141.3. Nah, untuk username itu root ya, teman-teman. Nah, untuk password PinetLab ini kalau teman-teman tidak diubah itu passwordnya defaultnya Pinet ya, teman-teman. Tapi karena saya sudah pernah mengubah password Pinet di sininya, itu kita masukkan aja ya, teman-teman. Kita login, kita cek. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Nah, jadi untuk sebelah sini itu file Pinet, kita klik, dan di sini itu file kita ya, teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan eh, routernya, kita cari dulu nih filenya. Nah, di sini saya menaruh filenya itu di download ya, teman-teman. Nah, ini untuk file mikrotiknya. Nah, untuk di sini untuk file mikrotiknya, teman-teman harus edit dulu namanya menjadi hda.kicau2, teman-teman. Teman-teman tinggal copy ya, teman-teman. Copy. Lalu teman-teman masuk di pinetnya. Simpan di kita masuk dulu ke bin. Ya, maaf. Kita ke atas dulu. Kita masuk ke OPT. Nah, di sini kita masuk ke Kemu ya, teman-teman. Kita masuk ke lib, maaf. Kita masuk ke tem, maaf. Nah, di sini kita masuk ke OPT ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke unit lab, addons, kita masuk ke addons, dan di sini kita masuk. Nah, di sini ada 3 ya, teman-teman. Untuk UL ini untuk versi Cisco-nya, dan untuk Kemu ini untuk versi mikrotiknya, teman-teman. Karena di sini kita akan mendapatkan versi mikrotik, jadi kita masuk ke Kemu. Nah, di sini di mikrotik, nah di sini baru tempel ya, teman-teman. Jadi dari CHR 64IMG ini dalamnya itu harus diubah ya, teman-teman, menjadi hda.kicau2. Nah, mungkin seperti itu aja, teman-teman, untuk tutorial menambahkan device ini ya, teman-teman, menambahkan device mikrotiknya, teman-teman. Nah, nantinya kalau di sini teman-teman bisa setting ya, teman-teman. Nah, untuk bagian kemunya itu kita hapus semua, teman-teman. Jadi untuk ininya itu default juga bebas ya, teman-teman. Asal kemunya ini harus dihapus lalu di save, nanti dia muncul ya, teman-teman. Nah, eh, harapan nantinya untuk nantinya kita akan belajar menggunakan PinetLab ini ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu saja ya, teman-teman, pada bab pendahuluan di MTCR ini ya, teman-teman. Mohon maaf jika ada yang saya menjelaskannya kurang jelas. Cukup begini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.